Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Berbagi Hobi. Di video kali ini gue akan berbagi first impresi gue untuk sepatu lari terbaru dari Mills, yaitu Enermax Plasma. Oke, sepatu Enermax Plasma ini gue udah coba sekitar 20 kilo lebih ya, menjelang 30. Feel pertama gue, ya, ini berasa ringan. Dipakai tangan aja begini, ini berasa ringan. Kita cek beratnya berapa. 275 gram. Kita coba sekali lagi. 276 gram. Sekali lagi. Ya, sekitar segitu ya. 276 gram. Atau 275 gram lah ya, kurang lebih. Jadi emang untuk Mills size 44 ini kategorinya menurut gua masih ringan. Jadi size 44, size 45 itu untuk lokal udah termasuk size besar ya. Gue juga pernah coba Enermax Cushion di channel ini, udah gue buat videonya. Itu beratnya juga masih di bawah 300 gram untuk size 45. Oke, impresi yang pertama adalah untuk bagian uppernya. Ya, bagian uppernya ini dia stretch ya. Jadi ngikutin bentuk kaki. Kemudian fittingnya secara lebar ini cukupan aja. Menurut gue cukupan aja. Terus bagian sini masih ada ruang rongga ya, sekitar 1 jari. Jadi kalau misalnya kakinya masuk, ini dia ikut melebar ke samping, ngikutin bentuk kaki. Nah, karena lebaran yang pas-pasan aja gitu ya. Oh, sebagai gambaran juga di Enermax Cushion yang lama size 45 itu gue lebarnya nyaman. Tapi feel di depannya sepatunya kayak kepanjangan karena di bagian depan itu berasa longgar banget. Ya, untuk menjaga lebar sepatu itu gue coba lacingnya seperti ini. Ini lidahnya tebel ya, bagian tengahnya. Untuk ngeloknya bagian depan dia bagus, enak, kecuali yang tadi lebarnya aja yang pas. Kemudian ke bagian tengah sini, ini dia melok banget dan semakin kenceng. Mungkin karena ya kaki gue gitu ya, punggung kaki gitu ya, atau mungkin kalau yang punggung kakinya agak tinggi, ini berasa lebih meluk banget dan lebih kenceng lagi ya. Jadi kalau secara visual gitu ya, secara estetik tuh ya agak kurang sedikit aja, nggak terlalu enak dilihat. Jadi dia kayak gemuk di sini ya. Padahal sepatunya nggak ceper-ceper banget. Tapi gue nggak tahu kenapa ini berasa kayak mumbul, agak mumbul sedikit. Apa karena lidahnya gitu ya. Ini lidah di bagian tengahnya sini yang agak tebel. Lidahnya di bagian makin ke sini dia makin tipis, tapi nggak tipis-tipis banget bahannya. Oke, kemudian juga dia udah ada runners knot ya. Ini gue pakai. Untuk lidahnya, ini gue ngerasa kurang panjang. Kenapa kurang panjang? Jadi pada saat gue pakai, ini udah gue tarik semaksimal mungkin. Terus tali gue ikat, itu masih ada space. Tipis ya, tapi masih ada space. Tapi setelah dipakai berlari, gitu ya, udah gue pakai lari, dia turun. Ya, jadi kayak ngepas lagi sama talinya. Sekitar, ya kadang ngepas di ujung sini, kadang lebih dikit, gitu ya. Walaupun di kaki gue nggak terlalu gimana-gimana ya, nggak ngerasa tertekan juga sama si talinya. Ya karena di bagian sininya udah rapet banget ya, meluk banget di punggung kaki gue. Jadi gue nalin sepatunya juga nggak terlalu kenceng banget. Oke, jadi walaupun ya dia ada nyambung ya, dia ini gue baru nemu gitu ya sepatu lokal yang lidahnya nyambung dengan harga sekitar 400.000. Nah, ini di Enermax Mills Enermax Plasma. Gue lupa yang saudaranya nih, yang rival, ini ada nyambung juga ke ini apa enggak ya, ke upper. Tapi ini luar biasa nih, Enermax Plasma.
Terus kita ke bagian belakang, fitting dan ngeloknya ini oke banget, bagus banget dengan pad-pad yang tebel ya di bagian collar sini, di bagian atas ini. Terus juga di bagian bawah sini dengan struktur yang agak lebih keras, ini safe banget tumit kita, nggak kemana-mana gitu ya, bener-bener safe, locknya bagus banget. Untuk wall tabnya oke, ya agak kegedean dikit, tapi nggak ada masalah. Oke juga menurut gue. Terus kita ke bagian midsole ya, bagian midsole seperti ini. Nah, ini di bagian tengah agak kurang ya. Nah, ini bagian depan seperti ini. Dan di bagian belakang juga perlu penekanan lebih kenceng lagi. Untuk rubber sama seperti saudaranya di bagian depan dan di bagian belakang saja, di bagian heel. Di bagian tengahnya tidak ada rubber sama sekali. Ya, seperti saudara-saudaranya Enermax yang sebelumnya juga seperti itu. Sama. Jadi untuk feel midsole-nya juga rasanya nggak beda jauh. Gua nggak tahu mungkin karena emang midsole-nya plek-ketuplek atau sama persis dengan Enermax yang lainnya. Kemungkinan kalau misalnya sama banget persis, cuma beda uppernya aja atau desainnya, ya gue rasa sih nggak bakal beda-beda jauh ya feel-nya. Dan emang ini feel-nya ini empuk ya, empuknya empuk lembek kalau menurut gue. Lembek, kita ambles ke dalam gitu ya, dan dia nggak bonci lagi. Jadi benar-benar ambles, empuk, ya udah. Seperti itu feel-nya di kaki gue. Di Enermax yang sebelumnya juga, Enermax Cushion juga seperti itu. Empuknya empuk kayak gitu ya. Jadi dia nggak ada bonci lagi. Terus untuk transisinya juga gue rasa dia biasa aja ya. Untuk transisinya nggak terlalu gimana-gimana. Nggak ada bantuan dia untuk roll ke depan. Jadi murni dari kaki kita. Karena ini sepatunya ringan, ya mungkin kalau yang udah biasa lebih enak ngangkatnya. Tapi karena kondisi midsole yang lembek itu, kalau menurut gue ya jadi agak kurang aja untuk angkat ke depan atau kita ke atas untuk straight lagi gitu ya. Gue coba sepatu ini di aspal ya, terus juga di cor-coran gitu ya, beton, di jalanan cor-coran beton, empuk, mampu meredam ya kalau ada kerikil-kerikil kecil, jalannya agak jelek, empuknya itu bisa ngeredam. Terus soal licin apa enggak, ya karena gue di track seperti itu, belum ketemu track yang basah-basah. So far ya masih enak ya, nggak ada masalah sama gripnya. Ya. Terus apalagi ya, gue pakai sepatu ini percobaannya di easy running sama di long run. Nah untuk long run, gue ada catatan. Jadi di bagian luar sini gitu ya, untuk kaki sebelah kiri, itu gue ngerasa ada tekanan di sini ya, di kelingkingnya, dekat-dekat kelingking, jadi sekitar di sebelah sini. Kemungkinan karena lebarnya yang pas-pasan, jadi insole-nya juga kurang nopang kaki gue ya, nggak terlalu plek gitu ya. Jadi gue pakai lama, dia ada agak neken-neken di bagian situ ya. Jadi kemungkinan karena lebarnya yang cukupan aja, yang ngepas aja. Sedangkan kalau di Enermax Cushion gue yang sebelumnya, itu gue size 45, untuk lebarnya gue nyaman banget. Ya, jadi sepatu ini menurut gue untuk daily trainer dipakai harian oke-oke aja. Untuk speed ini bisa aja menurut gue karena midsole-nya menurut gue cukup stabil ya. Cukup stabil, terus ngeloknya juga enak, asal fittingnya pas ya, asal fittingnya pas, maksud gue ya lebarnya pas, ini enak. Di bagian sininya juga ngeloknya enak banget ya, terus stabil menurut gue, jadi bisa aja untuk dipakai speed. Untuk recovery kalau menurut gue walaupun dia empuk masih agak kurang. Untuk long run bisa, cuma paling kalau menurut gue ya gue, penilaian gue sebagai masih pelari hore-hore dan pemula gitu ya, gue pakai long run 10 km itu dengan waktu yang cukup lama, masih oke. Tapi kalau misalnya ada yang bisa lebih lama lagi gitu ya, mungkin agak udah berkurang ya. Jadi makanya itu gue sekitar pemakaian buat gambaran ya,
karena gue pace-nya pace lambat banget, itu sekitar 2 jam kurang, jadi masih 1,5 jam lebih. Ya dia masih oke nih 1,5 jam. Mungkin kalau untuk lebih lama lagi HM ya tinggal tergantung kekuatan otot-otot kaki kita aja sih kalau menurut gue ya. Tapi kalau dari segi sepatunya ya mungkin kurang support lagi di kaki. Jadi untuk first impression gue Ender Max Plasma dari Mills segitu dulu. Jangan lupa tetap dukung channel ini. Semoga gue bisa memberikan video-video atau konten-konten yang bermanfaat lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.